kembali lagi ke channel saya ya guys. Di sini tepat di depan saya ini ada mesin kopi, mesin kopi saya ya. Ya mungkin kalian tahu ini tipe Gusino GS675 ya guys. Jadi ini mesin saya sudah pernah pakai ini sekitar kurang lebih hampir 3 tahun ya guys. Jadi saya ingin memberitahu kepada kalian nih guys, bagaimana sih cara merawat mesin ini ya guys supaya tetap awet ya. Mungkin kalian bisa melihat mesin saya ini, atau bagi yang sudah menggunakan mesin saya atau juga yang mempunyai brand yang serupa, bentuk sama, saya ingin kasih tahu bagaimana cara merawatnya supaya mesin ini awet ya guys. Jadi nanti saya kasih langkah-langkahnya, kalian boleh simak video saya selanjutnya bagaimana saya cara supaya mesin kalian tetap awet ya guys ya. Jadi kita lihat video selanjutnya ya guys. Jadi langkah pertama supaya mesin kalian awet ya guys ya. Jadi yang paling penting pertama itu menurut saya, nah guys, jadi langkah pertama menurut saya ya, jadi kabelnya dulu ya guys ya. Jadi kabel untuk mesin kopi itu kalau bisa jadi kabel itu pakai kabel roll lagi. Terus juga untuk kabel mesin kopi ini hanya boleh mesin kopi dan grinder saja ya guys, agar tidak ada rebutan arus listrik. Ya, jadi ini langkah pertama saya supaya mesin kalian awet. Kabelnya hanya pakai kabel roll dan juga colokan hanya boleh 2. Ya, mungkin jangan disambungkan dengan kulkas dan juga blender dan lain-lainnya ya guys ya. Itu langkah pertama. Dan langkah yang kedua itu menurut saya ini air ya guys ya. Jadi ketika kita buat kopi ataupun apapun itu ya, kita pantau ini airnya jangan sampai habis ya. Jadi ketika sudah mau mendekati habis ini kita harus sering-sering pantau ya. Kenapa? Makanya mesin kopi itu dibuat transparan tangkinya supaya kita mengetahui apakah air itu masih ada atau tidak ya guys ya. Jadi ini penting ya. Jadi ketika kalian buat kopi atau mungkin kedai kalian rame ya, ini harus sering-sering dipantau. Ini menandakan supaya mesin kalian supaya lebih awet atau tidak bisa dibilang istilahnya tidak masuk angin. Karena ketika efeknya kalian sudah sampai habis ya, efeknya itu ketika kita nanti udah isi, kita mau buat kopi, buat keluarin airnya, itu air tidak bakal keluar ya. Jadi harus dipancing, dan juga itu pancingnya juga agak susah gampang ya guys ya. Sekarang kita lanjut yang ketiga ya guys, tangki air. Ini masih masalah tangki air. Yang ketiga, kalau bisa air itu jangan lupa kalian bersihkan ya, untuk menjaga kebersihan mesin. Jadi misalkan air hari ini masih ada sisa nih, mungkin di rumah atau di kafe atau kedai-kedai kalian, kalau masih ada kalau bisa 2 atau 3 hari kalian boleh kosongkan tangki ini ya. Karena kalau kalian berdiamkan terlalu lama pun nggak baik ya, karena tangki itu bisa berlumut ya. Jadi saran saya mungkin 2 atau 3 hari sekali kuras tangkinya, atau bisa kalian bersihkan, karena menyebabkan berlumut juga tidak baik ya. Itu langkah ketiga. Kita sekarang lanjut ke langkah keempat. Sorry, lupa nyalakan on off. Ini langkah keempat, banyak sekali orang yang lupa lah kalau lagi rame, apalagi orang yang awam. Ini yang paling sering lupa sih. Jadi langkah keempat yang menurut saya penting juga, ketika kita sudah closing ataupun ketika sudah mesin ini tidak digunakan deh ya kan. Jadi pasti kalian mungkin ini tetap bersih menurut kalian, tapi kalian tidak pernah nih bersihin bagian dalam dari gasket ini ya kan. Jadi kebersihan di dalam portafilter ini juga sangat penting, apalagi kalau kalian sering menggunakannya ya guys ya. Dan juga nih saya ingin kasih tahu nih cara bukanya tuh seperti ini. Kalian pakai gasket kan, di setiap pembelian mesin ini kalau tidak salah gasket dapat 2 ya, single dan double. Jadi ini gunanya gasket ini, kita bisa buka yang di portafilter ini. Caranya seperti ini, tinggal dicongkel ya. Nah guys, jadi ini juga langkah keempat menurut saya penting diperhatikan ya guys ya. Jadi selain faktor kebersihan yang di depan ini, kan kadang kita tidak tahu ini bersih kadangnya orang ya, tapi di dalamnya itu tuh belum tentu bersih. Mereka hanya membersihkan bagian luarnya saja. Jadi alangkah baiknya kita boleh mengecek bagian dalamnya juga, karena jika sudah sempat
jarang dibersihkan, kopi itu menyebabkan di pinggiran-pinggiran sini tuh hitam ya, karena nodanya itu jadi lebih susah hilang ya guys. Jadi ini penting diperhatikan, apalagi kalian untuk mungkin yang punya kedai, kita kan serving ke klien ya, jadi kebersihan sangat penting juga. Takutnya nanti jika kalian customer sakit atau pelanggan sakit, salahin kita karena kopi kita nggak bersih, higienisnya kurang. Jadi ini penting sekali, kebersihan kalian harus perhatiin ya guys ya. Jadi jangan hanya bersihin bagian luarnya, tetapi dalamnya juga harus diperhitungkan juga. Juga ini berikutnya langkah kelima sebelum kita membuat kopi ya guys ya. Pastikan kita brewing dulu ya. Jadi mastiin air itu bersih. Maksud aku airnya keluar. Dan juga sebelum masukkan portafilter ke group head mesin, perhatikan di sini ya, ketika kita tuang kopinya, ini pinggiran kuping-kupingnya itu pastikan tidak ada yang tersisa, sudah bersih. Oke, sekarang kita masukkan. Oke. Nah, ini yang menurut saya juga sering ya terkejadian, banyak sekali yang lupa gitu loh menghiraukannya. Jadi ketika sudah jadi kopi nih, ini espresso sudah jadi, ini juga penting langsung segera dibuka ya guys, jangan dibiarkan lama-lama ya guys, langsung dibuka biar kopi itu tidak lengket ke group head. Setelah selesai kita buat kopi, ini dibiasakan flash kembali ya, kita bisa lihat kopi yang lengket di dalam group head itu. Ini langkah kelima yang kalian harus perhatikan ya. Oke, cukup. Dan juga langkah ke-6. Nah, ketika kita steam susu nih, kita banyakan aku lihat ya, ketika kita ingin mau nge-steam susu, membuat, misalkan ada orang customer pesan latte ya kan, ini aku kadang sering lihat nih, handle portafilter tuh masih lengket di sini. Sedangkan mereka fokus langsung ke steam susunya. Alangkah baiknya menurut saran saya pribadi, gagang kopinya itu dilepas dulu, di flash dulu, baru kita ke mode steam ya guys. Itu hanya saran saya supaya mesin kalian awet ya guys. Dan juga posisi untuk steam ini kalian butuh 2 kain ya guys ya. 1 kain basah, 1 kain kering ya, itu udah wajib kalian harus punya. Jadi fungsinya apa sih kain basah dan kain kering itu? Kain basah itu gunanya ketika kita sudah meng-steam susu itu, biasa kan ada noda-noda yang lengket di pipa di mulut steam ini ya guys. Jadi gunanya kain basah itu ini untuk mengelap susu-susu yang lengket. Sedangkan kain kering itu untuk mengeringkannya ya guys ya. Dan juga nah ini udah di mode steam. Dan juga seperti biasa, ini hanya istilah ya guys ya, karena saya tidak ada susunya lagi habis. Dan juga biasa saya pesan susu itu setiap hari Senin baru restock. Nah, ini kita ibarat aja istilah, ketika kita sudah meng-steam susu ya kan, sudah selesai, jangan lupa kalian ya, jangan pernah menghiraukan juga. Misalkan kalian udah steam susu, kalian jangan langsung fokus ke tuang ke gelasnya dulu, tetapi kalian buang dulu uapnya ya guys ya. Kita buang dulu uapnya habis nge-steam kan, terus kalian siapkan kain basah, kalian lap ya guys ya. Dan juga lapnya itu jangan perlu ditarik gitu loh, jadi nggak usah pakai tenaga, yang penting kainnya itu sudah lekat ya ke kainnya. Jadi cukup seperti ini aja ya guys. Jadi ketika sudah dilap, kita flash sekali lagi supaya bersih ya guys ya. Jadi noda susu itu tidak lengket sebelum kamu terlambat, maksudnya sebelum kamu kelamaan. Jika kalian mentingkan susu dulu tuang ke gelas, ini udah keburu lengket, jadi lebih susah dibersihkan. Dan ya itu, dan juga langkah saya yang terakhir yang sering saya lihat juga ya. Nah, ketika kalian sudah steam susu, banyak sekali nih yang saya lihat juga, mungkin ya bagi kalian yang lihat ini jangan lupa dimatikan ya, karena ketika kamu habis nge-steam, kalian lupa matikan mode ini ya, jadi
mesin ini menahan di suhu 120-150 derajat jika kalian tidak mematikannya. Jadi ketika kalian sudah nge-steam selesai, supaya tidak lupa, ini kalian pencet sekali lagi biar dia turun ke mode normal ya guys ya. Ini supaya mesin kamu awet. Jika kalian seperti ini, dia menahan suhu 120 derajat itu terus-terusan gitu loh. Jadi itu yang menyebabkan mesin mungkin kurang awet, dan juga kedua overheat, ketiga sensornya rusak karena dia menahan panas begitu lama. Jadi supaya kalian tidak lupa, yang paling penting kalian lap ini dulu ya. Kita mati, kalau ini kan memang tidak mau dipakai di steam lagi, langsung ditekan sekali lagi biar dia turun ke mode kopi lagi ya guys ya. Baru kita tuang susunya ke espresso yang tadi kita buat ini ya guys ya. Oke, gitu aja itu langkah-langkah menurut saran saya ya guys ya, supaya mungkin kalian mau mengikuti prosedur saya ya supaya mesin kalian awet tuh seperti saya. Ini pengalaman saya sih memakai mesin ini ya guys ya. Jadi kenapa awet, bisa awet ya, ini langkah-langkah yang saya jalanin selama ini. Jadi gimana guys? Jadi itu adalah langkah-langkah yang bisa saya berikan kepada kalian supaya mesin kalian tetap awet. Ya, jadi ini pemakaian mesin Gustino tadi itu saya udah hampir 3 tahun, tidak pernah ada kendala seperti apa ya guys ya. Jadi itu aja tips-tips dan dari saya supaya mesin kalian di sana awet ya guys ya. Jadi yang tadi saya kasih lihat itu bukan patokan harus mesin kopi itu ya guys ya. Jadi apapun mesinnya ya seperti itulah ya cara pembersihannya ya guys ya. Jadi semoga terbantu dengan video ini. Kalian boleh komen, dan juga bila ingin bertanya silahkan komen aja, saya pasti akan jawab pertanyaan kalian apapun itu, saya akan menjelaskannya juga ya. Jadi semoga terbantu dengan video yang saya buat ini ya. Tonton video saya selanjutnya. Terima kasih guys, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Thank you.